Hai, kembali lagi di channel Tekonesia bersama saya Dimas. Kali ini kita akan sekali lagi membahas sebuah produk dari Apple yaitu MacBook Pro 2019 Touch Bar. Singkat cerita, saya adalah pengguna Windows sejati mulai dari pertama kali saya mengenal komputer. Itu di sekitar tahun 2000-an dan pada waktu itu saya masih duduk di bangku SMP. Saya mulai mengenal produk komputer milik Apple itu pada saat saya kuliah, yaitu MacBook Pro Mid 2007 dengan prosesor Intel Core 2 Duo. Dan mulai pertama kali saya melihat produk MacBook, memang saya sangat terkesan dengan tampilannya yang premium banget. Tapi, seberapapun terkesannya saya tidak pernah tertarik untuk menggunakan MacBook. Karena ada dua alasan. Saya akan jelaskan alasannya, tapi sebelum kita lanjut, channel ini akan banyak membahas tentang teknologi dan multimedia, mulai dari unboxing, review, tutorial, dan juga tips and trick. Jadi jika kamu tertarik dengan hal-hal tersebut, nggak usah pikir panjang, langsung aja subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Alasan yang pertama adalah harganya yang menurut saya terlalu overpriced. Dengan spesifikasi yang sama dengan merek lain, namun merek lain memiliki harga yang jauh lebih murah. Dan alasan yang kedua adalah OS-nya yang tidak seperti Windows. Banyak software-software untuk Windows, sedangkan untuk macOS tentu tidak sebanyak itu. Memang aplikasi-aplikasi sehari-hari yang dipakai oleh mahasiswa pada waktu itu, seperti untuk mengetik, browsing, editing foto maupun video, memang sudah tersedia untuk macOS. Tapi, ada satu kategori yang saya rasa sangat kurang, yaitu game. Saya sendiri memang bukan seorang entusias gamer, tapi saya banyak meluangkan waktu untuk memainkan game, sekedar untuk menghilangkan stres. Baik itu game-game real-time strategi, shooting, hingga tenggelam di dunia game online berbasis MMORPG seperti Ragnarok ataupun Run Online. 10 tahun berlalu sejak saat itu, dan saya mulai bekerja. Otomatis, frekuensi saya bermain game mulai berkurang, sangat berkurang malah. Hingga saya hanya menggunakan komputer untuk keperluan pekerjaan aja. Kemudian saya bersama dengan partner saya, Bro Ahok, pernah meeting dengan klien. Dan pada waktu itu, saya menggunakan MacBook milik Bro Ahok untuk melakukan presentasi. Perlu diakui, menggunakan MacBook di saat-saat seperti itu akan memberikan kesan bergengsi. Performance kita di hadapan klien itu meningkat. Apple memang benar-benar produk yang memiliki kelas tinggi, yang sedikit banyak itu memberikan impact kepada penggunanya, terkesan lebih profesional. Saya jadi mulai kepikiran nih, mungkin ini saatnya saya beralih ke MacBook. Saya sudah tidak begitu membutuhkan game, saya juga tidak membutuhkan software yang aneh-aneh, selain untuk kerjaan, dan saya nggak masalah dengan harga yang overpriced selama itu memberikan impact yang bagus buat saya, terkesan lebih profesional. Akhirnya, saya memutuskan untuk meminjam MacBook Pro 2019 Touch Bar milik Bro Ahok ini yang baru aja direview kemarin. Saya pinjam MacBook ini selama seminggu untuk menguji coba penggunaannya sebagai daily driver saya. Oh iya, kalau kalian belum nonton video review MacBook Pro 2019 Touch Bar ini dari Bro Ahok, silakan klik link di sini. Oke lanjut, saya mulai belajar menggunakan MacBook. Belajar fungsi-fungsi standar yang sering saya lakukan sehari-hari, seperti Finder, install aplikasi, mengetik di word processor maupun spreadsheet, dan browsing. Yang saya rasakan adalah user interface-nya sangat mudah dipahami. Apalagi kalau kalian pernah menggunakan Linux, mungkin kalian bakal cepat akrab dengan macOS, karena banyak persamaan layout dari kedua OS tersebut. Yang awalnya berasa aneh adalah kombinasi shortcut pada Windows yang banyak menggunakan tombol kontrol pada keyboard, sedangkan di macOS digantikan dengan tombol command. User experience OS-nya menyenangkan. Jarang saya temui MacBook berasa lemot saat menggunakan banyak aplikasi sekaligus. Dan sebagai pengguna awam tidak perlu bingung dengan proteksi terhadap virus, malware, keylogger, dan semacamnya, karena security di macOS sangat baik. Kecuali virus corona ya, kalian harus tetap hati-hati nih sama virus tersebut. Selanjutnya touchpad. Memang pada awalnya butuh kebiasaan. Tapi setelah kamu terbiasa dengan gestur touchpad di MacBook, kamu bakal sepakat dengan saya. Tidak ada touchpad sebaik ini di laptop Windows dengan merek apapun. Touchpadnya sangat akurat dan meregister gerakan jari kita dengan sangat baik. Saya merasa nyaman menggunakan MacBook selama berjam-jam tanpa menggunakan mouse sama sekali. Bahkan untuk urusan pekerjaan yang ribet seperti edit foto dan video. Jadi sekarang waktunya pindah ke MacBook sebagai pengganti laptop yang saya gunakan sehari-hari. Yes!
Sayangnya tidak. Saya masih belum bisa meninggalkan Windows untuk saat ini karena ada beberapa alasan. Yang pertama adalah interkonektivitas dari port yang disediakan. Bayangkan, MacBook Pro 2019 Touch Bar ini hanya dilengkapi dengan konektor USB tipe C. Untuk mendapatkan full size USB port, kamu diwajibkan membeli docking yang dijual terpisah. Iya, kita masih harus beli aksesoris, hanya untuk sekedar mencolokkan flash disk ke MacBook ini. Saya jadi ingat, saat Apple memutuskan untuk menghilangkan jack headphone 3,5 mm di iPhone 7. Memang, mereka memberikan solusi dengan menyertakan converter Lightning to 3,5 mm jack yang ada di paket penjualan HP-nya. Tetapi, masalah akan timbul saat kamu harus menggunakan headphone dan harus melakukan charge di saat yang bersamaan. Solusinya adalah lagi-lagi dengan membeli aksesoris yang dijual terpisah. Atau sekalian aja beli aksesoris lain yang lebih mahal, yaitu beli AirPod, headphone TWS keluaran dari Apple. Bayangkan hal ini terjadi pada saat saya bertemu dengan klien, dan klien ingin meminta file project untuk di-copy ke flash disk atau hard disk eksternalnya. Dan karena suatu hal, saya tidak membawa docking atau OTG. Terkesan lebih profesional karena menggunakan MacBook? Malah kebalikannya. Kita terkesan sangat tidak profesional. Sebuah port full size USB dan card reader. Come on Apple, itu hal yang simple. Kenapa nggak ada? Oke, MacBook versi sebelum-sebelumnya masih memiliki full size USB dan card reader. Tetapi mari berpikir logis. Kenapa harus membeli produk yang lama kalau produk versi barunya sudah tersedia? Yang kedua adalah faktor eksternal yang saya tidak alami sendiri. Kalian coba lihat video Linus Bastian dari channel YouTube Linus Tech Tips. Dia membeli iMac Pro yang kemudian dia bongkar sendiri dan ternyata malah konslet motherboard dan power supply-nya. Dan layarnya juga jatuh sampai retak. Kemudian dia membawa iMac Pro tersebut ke Apple Store untuk diperbaiki. Dan Apple menolak untuk memperbaiki dan menyarankan untuk membawanya ke Apple Authorized Service Provider pihak ketiga, yang ujung-ujungnya tidak dapat melakukan order part yang dibutuhkan. Karena pihak ketiga tersebut belum memiliki Apple iMac Pro Certified yang memang dimanapun belum ada pada waktu itu. Bingung kan? Linus ini tidak mengajukan klaim garansi, melainkan dia bersedia untuk membayar segala biaya perbaikan atas produknya, baik itu harga part dan biaya servisnya. Tetapi Apple dengan tegas menolak permintaan perbaikannya. Dua hal tersebut yang membuat saya memutuskan untuk tidak dapat beralih dari laptop Windows ke MacBook untuk saat ini. Ternyata, hal yang harus saya korbankan lebih banyak dari apa yang saya bayangkan dalam rangka beralih dari laptop Windows ke MacBook ini. Jadi, saya kembalikan MacBook Pro 2019 Touch Bar ini ke Bro Ahok dan mulai mencari laptop Windows baru untuk menggantikan laptop saya yang sudah lama. Ini bukan rekomendasi, melainkan ini adalah opini pribadi saya sebagai seorang long time Windows user yang ingin berusaha untuk beralih ke Mac. Saya tegaskan lagi, berusaha beralih ke Mac. Karena saya memang benar-benar berusaha untuk mencintai produk ini. Dan saya tidak mengatakan bahwa MacBook Pro 2019 Touch Bar ini adalah produk yang jelek. Ini lebih ke saya yang tidak suka dengan Apple. Saya yang tidak suka dengan cara Apple mendesain produknya, cara Apple memasarkan produknya, dan juga cara Apple yang terkesan seperti meraup banyak uang dari konsumennya dengan cara membeli aksesoris tambahan. Oke, sekian video kali ini. Terus dukung channel ini supaya kita bisa terus memberikan informasi kepada kalian mengenai sains dan teknologi. Like jika kamu anggap video ini menarik, dislike jika kamu anggap video ini sampah, dan juga share jika kamu care. This is Tekonesia, stay brainy because science is freak.